Nggak ada di zaman Nabi, itu namanya bid'ah. Lu juga kagak ada di zaman Nabi, berarti ente bid'ah. Kagak. Kenapa ente naik pesawat buat pergi haji? Bid'ah. Begitu. Habis gimana? Biar nggak bid'ah, berenang aja. Nabi nggak bilang itu bid'ah, itu syirik. Ente mengarang-arang. Enggak. Babun fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'ah. Qala Allah Ta'ala walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala ta'ala waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Wa an Abi Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna fi sadrin nahari inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajahu qauman uratun mustabin nimar awil aba mutaqallidis suyub amatuhum min mudar bal kulluhum min mudar fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imara abihim min al-faqah fadaqala summa kharaja fa amara bilalan fa ajana wa aqama wa sala summa khataba fa qala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhiril ayah innallaha kana 'alaikum raqiba wal ayatul ukhra allati fi akhiril hasyr ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wantajur nafsum ma qaddamat liqad tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min san'i burihi min sa'i tamrihi hatta qala walau bisyiki tamrah faja'a rajulun minal ansari bi suratin qadat kafuhu ta'jizu anha bal qad ajazat summa tataba an-nasu hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyab hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhabah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayan kusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan syai'atan kana alaihi wajruha wa wajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayan kusa min auzarihim syai'un wa huwa muslim qauluhu mustabin nimar wa huwa bil jim wa badal alibaun muwahhada wa nimaru jamu namirah wa hiya kisah min sufin muqattatun wa ma'na mustabiha labisiha qad qarahuha fi ru'usihim wa jawbu alqatu wa minhu qawlu ta'ala wa samudal ladzina jabu syahra bil wad aina hatuhu wa qata'uhu wa qawlu tama'ara wa huwa bil aini muhmalah taghayyara wa qawlu ra'aitu qaumain bi fathil kafi wa dhammiha ay subratain wa qawluhu ka'annahu muzhabah wa bil dhali mu'jamah wa fathil ha'i wa ba'i muwahhada qalahu al-qadi iyadu wa ghairuhu wa sahafahu ba'duhum wa qala muzhuna bidali muhmalah wa dhammil ha'i wa binun wa qadabatahu al-humaydi wa sahih masur wa wal awal wa muradu bihi ala wajhi as-safa wal istinarah wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa min nafsin tuqtalu zulman ila kana ala ibni adam al-awwal qiblu min damiha ila annahu kana awwala man sanna al-qatla muttafaqun alaih. La ilaha illallah. Hadzal bab berkaitan dengan bab yang sebelumnya juga. Kita dilarang untuk berbuat bid'ah. Berbuat bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Wal bid'ah ini adalah membuat mengada-ngada sesuatu di dalam agama ma laisa minhu, yang bukan bagian dari agama tersebut atau tidak bernaung di bawah payung agama tersebut, artinya masuk di dalam koridor yang diajarkan bagian dari dia. Nabi enggak nyebut, tetapi Nabi nyebut secara global. Nah, kemudian secara urusan detail seperti itu, nah artinya masuk di bawah payung, enggak jadi masalah. Yang dilarang daripada bid'ah tersebut adalah bukan segala sesuatu yang baru yang enggak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Enggak setiap hal yang enggak ada di zaman Nabi itu namanya bid'ah. Oh, segala sesuatu yang baru itu namanya bid'ah. Enggak ada di zaman Nabi itu namanya bid'ah. Lu juga kagak ada di zaman Nabi, berarti ente bid'ah. Ente, bapak ente, engkong ente, emak ente, semuanya bid'ah. Soalnya enggak hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'nahu di sini adalah ya, bid'ah tersebut adalah segala sesuatu yang melanggar syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu tidak ada, enggak dikerjakan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan syariatnya Nabi. Nah, itu namanya bid'ah dan tidak termasuk daripada bagian-bagian agama. Enggak masuk daripada bernaung atau berpayung kepada bagian daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza ma'na qauluhu ma laysa minhu, sesuatu yang bukan bagian dari dia. Sesuatu yang bukan bagian dari dia. Man ahdatsa, barang siapa yang mengada-ada sesuatu yang baru, membuat sesuatu yang baru di dalam perkara agama kita. Ma laisa minhu, yang mana sesuatu yang dia buat itu laisa minhu, bukan bagian daripada yang bukan bagian daripada agama, bernaung di bawah salah satu syariat Rasulullah atau sunnahnya atau adabnya Nabi Muhammad SAW, enggak ada kaitannya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Kif, seperti apa? Oh, ente sekarang apa namanya, kita doa. Doa, Allah Ta'ala bilang, ud'uni astajib lakum, doa sama saya kabulin. Dan tatkala kita berdoa, perintah doa itu udah mencakup segalanya. Doa minta kebaikan kepada Allah Ta'ala. Terus Rasulullah mengajarkan doa-doa tertentu. Tapi juga kita banyak mengucapkan doa, membaca doa yang gak diajarin oleh Nabi Muhammad dari kebaikan. Apa itu namanya bid'ah? Bukan. Ya Allah, saya minta sepeda motor. Emang dulu Nabi pernah minta begitu? Nabi ngajarin. Ya Allah, saya minta mobil. Ya Allah, saya minta apa namanya urusan duniawi. Yang di zaman sekarang, ya Allah saya mau beli handphone, ya Allah saya mau beli rumah. Emang dulu Nabi ngajarin begitu? Enggak disebut kan? Tapi kan udah masuk di bawah naungan suruh doa. Masuk dalam kata naungan doa dengan kebaikan. Walaupun lafaznya enggak termasuk lafaz yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, ada bagian dari syariat. Ini bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Halo. Karena ada minhu, yang dilarang ma laisa minhu, sesuatu yang bukan bagian pecahan daripada agama. Kita diperintahkan nuntut ilmu. Utlubul ilma. Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, suruh nuntut ilmu. Khalas. Tapi zaman Nabi tidak ada universitas. Tidak ada sekolah SD, SMP, SMU. Di zaman Nabi enggak ada TPA. Di zaman Nabi enggak ada TPA. Apa itu bid'ah? Ya enggak. Sebab masuk semuanya dalam kategori utlubul ilm, tuntut ilmu agama. Selesai masalahnya. Ada. Sama kita disuruh pergi haji. Kita pergi hajinya naik apa? Naik pesawat, kita pergi haji. Emang zaman Nabi ada pesawat? Kagak. Kenapa ente naik pesawat? Buat pergi haji. Bid'ah. Begitu. Habis gimana? Biar enggak bid'ah, berenang aja dari sini. Ente berenang dah ke sana deh. Ya. Kapan nyampenya kalau ada begitu? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Yang melakukan sebuah amalan yang mana tidak dibangun atas perkara kita itu, maka ditolak, enggak diterima. Nabi itu apabila dia udah ceramah berbicara,
ihmarat aynah ala sautuh ishtadda ghadabu hatta ka'annahu munziru jaish. Ada ketika Rasulullah berkhutbah mengingatkan tentang neraka, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai wajahnya Nabi putih, itu menjadi memerah. Dia mengangkat suaranya, jelas suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kemudian juga tegas ketika menyampaikan sesuatu. Ishtadda ghadabuh. Bahkan kalau udah masalah syariat, enggak ada yang berani di hadapan amarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngingetin orang itu juga ka'annahu munziru jaish sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memberikan peringatan kepada pasukan. Di antara ucapan Nabi, bu'ithu ana was-sa'ah kahatain, aku dibangkitkan hari kiamat, aku dan hari kiamat nih seperti dua jari ini, udah dekat, udah tipis. Diiringkan tuh dua jari, jari tengah sama jari telunjuk. Terus Rasulullah biasa tuh kalau bicara dia bilang, amma ba'd fa inna khairal hadis kitabullah, sebaik-baiknya hadis dan pemberitaan adalah kitabullah, Al-Quran. Khairul hadi, sebaik-baiknya metode, cara, jalan, hadi Muhammad, metode dan caranya Nabi Muhammad. Itu punya cara yang lain. Sebaik-baiknya metode dan cara, metodenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha, seburuk-buruknya perkara adalah yang bid'ah, yang baru-baru, yang bertentangan. Hal-hal baru yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah, itu bid'ah. Itu seburuk-buruknya perkara. Segala sesuatu yang diada-adakan bukan bagian dari syariat. Begitu. Mengatasnamakan syariat. Syarrul umur muhdatsatuha. Kullu bid'ah dhalalah. Segala sesuatu yang bid'ah sesat. Kalau dia udah bertentangan dengan syariat, sesat. Dan segala kesesatan letaknya di neraka. Ana aula bi kulli mu'min min nafsih. Aku adalah orang yang paling dekat kepada setiap mukmin, lebih dekat daripada dirinya sendiri. Rasul itu lebih penyayang terhadap kita lebih daripada diri kita sendiri. Orang kalau ninggalin harta, kata Rasulullah, meninggalkan harta. Hartanya buat keluarganya, ahli warisnya. Adapun dia ninggalin utang, ya, atau ninggalin keluarga yang telantar, saya yang nanggung hutangnya. Fa ilayya wa alayya. Nagih hutangnya sama saya. Begitu, yang telantar saya yang ngurusin. Sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang aku sayang, cinta, tapi kalau di urusan utang, ntar dulu. Allah yarhamah maqtahir hadha. Bin Umar, dia bilang, orang sekarang kalau ente datang naik ojek motor, bilang, begitu nyampe rumah orang, oh iya semuanya, iya Bib, saya yang bayar, semua berebut. Ente datang naik ojek, naik beca, semua berebut mau bayar. Tapi giliran ente datang naik taksi, nyampe rumah orang, begitu berhenti depan mereka tuh mobil, belaga pilon, belaga nggak lihat. Udah taksinya jalan, Habib, Ustadz, baru sekarang. Nabi bilang, saya adalah orang yang paling dekat dengan setiap mukmin, lebih daripada diri mereka sendiri. Yang meninggal dunia, ninggalin harta, ambil buat keluarganya, buat ahli warisnya. Yang ninggalin hutang atau tanggungan, saya yang nanggung. Ya, saya yang bayar hutangnya, tagihnya sama saya. Kalau dia nggak bisa bayar hutangnya, tagih sama saya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus di hadis ini juga disebutkan, man sana fil Islam sunnatan hasanah, orang yang mensunnahkan di dalam Islam sunnah yang baik. Lah, katanya tadi nggak boleh mengada-ngada dalam agama. Kalau bertentangan sama agama. Tapi kalau nggak bertentangan ya boleh-boleh aja, silahkan. Ente kan baca doa
i'tidal. Rabbana walakal hamdu, sami'allahu liman hamidah. Itu Nabi begitu bangkit dari i'tidal ada yang ngucap begitu. Tahu-tahu habis salam Nabi, siapa yang tadi ngomong? Siapa yang tadi baca tuh doa i'tidal? Saya ya Rasulullah. Nabi enggak bilang itu bid'ah, itu syirik, ente mengarang-arang. Enggak. Kalimat itu baik, zikirnya baik, puji-pujian untuk Allah. Nabi bilang, saya melihat malaikat berlomba-lomba, ada sekian puluh malaikat berlomba-lomba mencatat kalimat dan pahala dari kalimat tersebut. Mereka berlomba-lomba siapa yang lebih dulu mencatatnya. Tuh. Gak dimarahin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mensunnahkan di dalam agama Islam sunnah yang baik, dia dapat pahalanya. Dan pahala orang yang ngikutin tanpa mengurangi pahala tuh para pengikut. Tapi yang mencontohkan, mensunnahkan sesuatu yang buruk, dia dapat dosanya. Dan dosa orang yang ngikutin dia. Anda tahu kan ada sedekah jariah, ada pahala jariah, ada juga dosa jariah. Ada dosa jariah. Ada, bukan cuma pahala jariah doang, ada dosa jariah juga ada. Orang meninggal dunia, dosanya tetap ngalir. Makanya dibilang beruntung orang yang meninggal dosanya ikut mati. Tapi celaka orang yang meninggal, ya, dosanya masih hidup, masih jalan terus. Argonya itu jalan terus dosanya. Hatta orang yang udah meninggal. Dosa jariah, kata Rasul mengasih contoh nih. Ma min nafsin tuqtal zulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha. Tidak ada suatu nyawa pun yang terbunuh secara terzalimi melainkan anak Adam pertama tuh yang ngajarin pembunuhan, dia turut nanggung dosanya juga. Dia kena dosanya juga. Ini dosa, tetap pembunuh yang sekarang ini dosa. Tapi yang ngajarin pembunuhan pertama tuh dia dosa. Bayangin udah berapa juta orang yang terbunuh. Berapa pembunuhan yang terjadi, berapa juta, berapa miliar. Dia turut nanggung dosanya. Sebab dia yang pertama mensunnahkan pembunuhan. Ente mau ngajarin sunnah, sunnahkan sedekah. Sunnahkan apa namanya? Ilmu, ngajarin ilmu kepada orang, di ente kasih nasihat kepada seseorang. Selama nasihat kita dijalanin tuh orang, oleh orang tersebut, kita tetap dapat pahalanya. Misalkan kita ngajarin, tahu gak salat qobliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. Salat jangan tinggal. Maka selama nih orang mengamalkan itu ilmu, qobliyah subuh diamalin, ente dapat pahalanya. Terus ngalir. Khair minad dunya wa ma fiha. Tanam sedekah apa namanya amal jariah, pahala jariah, pahala yang ngalir. Jangan dosa jariah. Kif dosa jariah? Bapak dia tidak mendidik anaknya, dibiarin anaknya buka-bukaan aurat, enggak dinasehatin, enggak ditegur. Sampai itu bapak meninggal dunia, tetap itu bapak merestui ridha anaknya buka-bukaan aurat, sampai bapaknya mati, tuh anak masih buka-bukaan aurat, tetap dosanya ngalir ke kuburan si bapak. Setahun dosanya ngalir selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Hei, sampai kapan bawa sial untuk bapaknya? Ada bawa sial, anak kayak begini bawa sial. Udah nggak ngasih manfaat buat bapaknya, dibawa sial. Mestinya dia kirimin pahala, kirimin fatihah, kirimin doa. Ini kagak, kirimin api ke kuburan bapaknya. Kesian bapaknya. Tapi emang salah bapaknya, kenapa nggak didik anaknya? Anaknya buka-bukaan aurat, dibiarin aja, biarin. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa.